Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldo dengan NPM terakhir 048. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir, yaitu pembelajaran IPS SD dengan materi rentang bentang alam kelas 4. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir pada hari ini? Siapa yang hadir? Beri. Kenapa Beri tidak hadir? Sakit. Kita doakan ya, semoga Beri cepat sembuh dan bisa beraktivitas sekolah lagi ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mbak Ani saya persilakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita mesti menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, mohon berdiri anak-anak. Mbak Pika mohon dipimpin teman-temannya. Oke, udah siap semuanya? Oke, ya 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Pika untuk jadi pemimpinnya. Oke, baik anak-anak. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Perang-perang. Kemarin kita belajar tentang perang-perang. Apa aja sih tokoh-tokoh pahlawan kita? Oke, masih ingat semua ya? Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Belum tahu ya? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai rentang bentang alam di daerahku. Oke? Nah, dari pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan macam-macam bentang alam. Dan yang kedua, ada anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri tiap bentang alamnya. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memberi contoh bentang alam di daerah kalian masing-masing ya. Dan yang keempat, ada menjelaskan manfaat bentang alam bagi kehidupan manusia. Oke? Nah, apa saja bentuk permukaan bumi yang pernah kamu lihat? Apa? Baca. Tinggi dan rendah. Iya, dataran tinggi dan dataran rendah. Ada yang tahu lagi enggak?
Mbak Zalfa? Merbabu. Wah, tinggi sekali itu ya Mbak Septi. Oh, Semboro. Mbak Eti belum ya? Oh, keren banget. Mbak gimana Mbak Iris? Oke. Mbak Dinda? Belum kembali? Apa itu? Oh, di daerah. Oke. Nah, jadi gunung itu adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Nah, gunung biasanya sejuk, banyak pepohonan dan kadang menjadi tempat wisata. Ya, pasti itu ada hal-hal mistis seperti itu. Apalagi kan di gunung kan. Ya kan? Oke, kita lanjut. Dataran tinggi. Apa sih dataran tinggi? Ya, betul. Tanah yang letaknya lebih tinggi dari dataran rendah. Nah, tempat ini sering tempatnya Mbak Zalfa di mana? Wonosobo ya, yang Dieng itu ya. Oke, Mbak. Betul, dataran tinggi itu. Nah, tempat dataran rendah ini sering digunakan untuk menanam sayur dan buah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dataran rendah. Dataran rendah itu apa? Tanah yang letaknya lebih rendah. Nah, biasanya itu dekat apa? Pantai. Nah, cocok untuk apa? Ya, pemukiman, ada pertanian dan ya, betul sekali. Oke, selanjutnya ada sungai. Ada pernah lihat sungai? Pernah cek dari kenapa? Keren sekali dari piranha. Beca bohong apa betul nggak ini? Bohong apa betul nggak? Betul apa bohong? Oke, betul ya. Nah, anak-anak, jadi sungai itu adalah aliran yang mengalir dari hulu atau dari gunung. Terus menuju hilir yaitu laut. Nah, sungai digunakan untuk apa? Irigasi, terus transportasi dan sumber air. Betul. Iya, betul. Selanjutnya danau. Ada yang pernah melihat danau? Di mana? Di mana? Di Danau Toba ya. Oke. Nah, jadi anak-anak, danau itu adalah genangan air yang luas di daratan. Nah, air danau ini bisa berasal dari hujan asam mata air. Nah, mata air. Nah, danau ini banyak digunakan untuk wisata dan perikanan. Nah, laut. Ada yang pernah? Kemana Mbak Septi? Oh, pulang kampung. Oke. Nah, jadi laut adalah perkumpulan air asin yang sangat luas. Laut itu kan luas kan? Terus? Ya, laut ini menjadi sumber ikan, garam, serta jalur transportasi karena udah dari sananya. Nah, pantai, siapa yang sering ke pantai? Bagaimana Beca? Wih, udah banyak sekali ya kan ini. Oh, oke, Mbak Zalfa. Oke, nah jadi sudah pernah mengunjungi pantai semuanya ya? Baru sudah? Oke. Nah, pantai adalah pertemuan daratan dengan laut. Nah, pantai ini sering dijadikan tempat wisata atau tempat nelayan mencari ikan dan tambak. Nah, oke. Sampai sini paham nggak terkait dengan tentang alam? Tadi ada apa aja? Belum. Oh, jangan sungai. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat bentang alam. Nah, manfaat bentang alam ini jadi untuk apa? Wisata dan hutan. Selanjutnya sungai. Nah, sungai ini yaitu sumber air. Selanjutnya laut dan untuk apa? Laut? Ikan. Dan transport
Jawa Tengah ada gunung apa? Merapi ya, Merapi. Di Kalimantan ada apa? Sungai kah? Kapuas. Oke, di Sumatera ada apa? Danau Toba. Oke. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Tadi ada bintang alamnya ada di 5. Yang pertama ada gunung, pantai, danau, sungai dan laut. Nah, terus manfaatnya tadi ada apa aja? Sebagai sumber tahu lokasi Iya, ikan. betul sekali. Nah, di sini Bapak ada media pembelajaran mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bentang alam. Nah, ini ada contoh gambar-gambarnya ya. Nah, Bapak kasih contoh terlebih dahulu, nanti anak-anak maju ke depan untuk mencontohkannya ya. Sampai sini paham? Paham. Nih Bapak kasih contoh yang pertama. Ini adalah gambar pantai, bukan pantainya Mbak Ani. Nah, terus manfaatnya apa? Kalian simak dulu atau baca terlebih dahulu ya. Nah, terus manfaatnya dari pantai tadi apa? Kita sudah belajar kan? Yaitu tempat wisata dan sumber mata pencaharian nelayan. Gini anak-anak, paham nggak? Paham. Siapa yang mau maju duluan? Mbak Vika, ayo. Ini Apa itu? sungai. Ya. Manfaatnya apa? Sumber air, irigasi pertanian, sarana transportasi dan pembangunan. Betul. Betul kan teman-teman? Betul. Betul tidak? Betul. Oke, selanjutnya bukan Mbak Vika. Mbak Ani silakan. Nanti satu orang lagi ya anak-anak. Gunung terus? Apa gunung? Yaitu? Untuk iklim dan cuaca, daerah resapan air, kemampuan bangunan dan objek wisata. Gimana dari Mbak Ani, apakah betul? Betul apa betul? Oke, satu lagi Mbak Septi. Beb mau? Beb mau. Bohong ya. Apa? Gimana? Ini belum ya. Ini udah, belum tadi udah. Nah, laut apa? Namanya tadi apa laut? Ini Pak. Oke. Ikan. Dan hasil laut. Terus? Transportasi, Terus? tempat wisata, penghasil udara. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Septi. Jawabannya betul sekali. Yeay. Oke, anak-anak sampai sini paham? Sampai materi kita hari ini? Paham ya? Nah, di sini Bapak ada RKPD. Nanti dikerjakan secara kelompok ya. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti setelah kalian mengerjakan, kalian presentasi. Oke. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama kelompoknya sama kelasnya. Ini Bapak kasih lihat terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan ada gambar bentang alam tadi kita sudah belajar kan. Nah, di sini ada namanya apa, terus penjelasannya apa, paham nggak anak-anak? Paham, oke. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai atau belum? Pak, ini apa Pak? Ini tuh dataran apa nih tadi? Rendah. Ya, apa ininya? Tulis. Nah, penjelasannya apa? Pak, ini gunung meletus ya? Iya. Terus penjelasannya apa? Tadi kan kita sudah belajar kan? Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Pak, ini sebenarnya bagaimana? Tadi penjelasannya apa? Tadi kan sudah Bapak jelaskan. Tadi gunung apa? Penjelasannya apa? Manfaatnya penjelasannya Bapak. Kenapa? Manfaatnya atau penjelasannya? Ya, manfaat nggak apa-apa. Kan tadi kita sudah belajar kan mengenai manfaat ininya. Untuk tempat wisata. Ya, bisa jadi. Ya. Nah, ini tadi sungai kan? Perhutanan. Ya. Nah, ini apa tadi dataran? Tinggi.
dikerjakan secara individu ya. Tidak boleh mencontek, ingat tidak boleh mencontek. Oke, ini baca. Ini Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nanti kalau misalkan tidak selesai bisa kerjakan di rumah. Paham anak-anak? Oke, silakan dikerjakan secara individu. Nah, hitung ininya dilingkari atau disilang ya. Sudah selesai. Ya, dikerjain dulu. Kenapa juga tidak kalau Sobarni? Kerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek. Kan tadi kita sudah belajar. Ini belum selesai ya? Ya sudah. Kalau belum selesai dikarenakan waktu kita juga sudah terbatas, maka dikerjain di rumah ya. Paham? Habis ini dikerjakan di rumah. Ingat ya, besok dibawa. Silakan disimpan ininya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Coba kasih nilai dari 1 sampai 10. 1 sampai 10, bukan sampai 1000. 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua untuk pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai peta wilayah Indonesia ya. Paham? Nah, sebelum masuk ke materi untuk selanjutnya, kalian belajar terlebih dahulu ya anak-anak. Paham? Oke, baik. Nanti untuk pulangnya hati-hati. Kalau misalkan belum dijemput sama orang tuanya, tunggu di pos satpam terlebih dahulu ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita pulang maka kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Ani dipimpin doanya. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bapak mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan dan selamat pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum.